Bu Nora sedang bicara agama. Padahal Tuhan tidak pernah menjadikan agama, Bu Nora. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Saya tanya sekarang, agama itu apa? Agama ketika Bagaimana mungkin Tuhan bisa lapar? Bagaimana mungkin Tuhan bisa menangis? Tuhan ketakutan. Makanya tidak cocok gelar Tuhan diberikan kepada makhluk. Karena Tuhan memiliki sifat kemahaan. Saya nggak akan nunjukkan. Udah tunjukkan datanya. Saya nggak ada datanya. Saya nggak. Ya udah, kenapa ngomong kalau nggak ada data? Ya, saya hanya mau menjelaskan bahwa setahu kita ya bahasa yang Ada samanya. Kecuali yang umumnya. Contoh, biasanya kan ada kesaksian. Maju ke depan. Saya selama 10 hari, saya mengalami begini. Kan kesaksian itu. Betul. Nah, yang kedua, biasa kan ada ibadah seperti bahasa roh. Kan seperti itu. Iya betul. Dia tidak percaya. Betul. Dia maunya semuanya sama, semua kota. Selesai ibadah itu biasanya ada seperti kayak ritual. Saya bilang nggak ada. Kami selesai ibadah ya pulang. Apalagi? Kecuali kalau pendeta kami ngomong, kau mau ikut nggak? Ada penginjilan kita ke Tanah Putih. Ayo, ikut saya. Gitu. Iya. Oke. Enggak cuma tadi ngelurusin tadi yang Bapak tadi aja. Jadi Advent kan bukan agama juga, itu diakui. Advent. Contoh, pendeta Sirait lah, Pak. Pak pendeta ngomong. Advent itu kita kategorikan tuh dimasukin kalau di kita tuh Kristen Protestan sama. Protestan Kan ya, di Indonesia ini hanya dua lah, Protestan dan Katolik, nggak ada lagi. Berarti Intinya Advent masuk dia- Protestan ya? Iya, intinya gini aja Protestan. menurut saya Bang, pribadi pendapat saya. Cuman Advent itu tuh ini tuh sebagai kayak misal gini, dia tidak minum kopi, tidak Ya, makan kita lebih ini, menjaga lebih kayak ke kesehatan hukum diri Taurat kita. kayak macam Muslim lah, mirip lah, nggak makan babi, kan gitu kan. Tapi kan berbeda ajarannya itu antara Protestan dengan Advent, jauh kali kan? Tapi masih diakui Protestan. Dia mengikuti perjanjian lama ya, benar nggak Bang Sirait? Betul Intinya nggak? kita itu kan dikatakan bait suci Allah tubuh kita. Jadi Iya. kita lebih menjaga tubuh kita itu jangan sampai merusak begitu. Jadi maksud saya tujuan saya naik di sini Bang Kak untuk beragama Kristen, maaf ya khususnya ya. Saya tidak ada sekali lagi mengucilkan agama kita, dan kalau ada kata-kata saya yang salah Bang Kak, saya mohon maaf. Saya juga menghindari perdebatan. Saya tidak suka selain perdebatan. Karena Gini, apa? kalau saya sedikit ya, saya sih nggak setuju kalau di sini kita membela itu hanya membela agama. Karena Yesus Kristus datang Iya. itu nggak bawa agama. Itu Buat semua. makanya tadi itu yang saya pertanyakan kepada Leomat Bang. Zaman kerajaan itu apakah di situ ada mengenal agama? Maksud saya di situ bukan saya untuk mengucilkan agama. Maksud saya adalah kita itu sama-sama diciptakan. Harusnya kita saling merangkul bukan dengan cara menjatuhkan. Itu maksudnya saya. Jadi saya sini tidak membela manapun. Gitu. Iya, mungkin tadi si Berarti Leomat kalau salah bukan paham. agama, berarti pengikut kan begitu? Maksudnya pengikut? Ya, kan Kristen kan bukan Kristus. agama. Iya kan disebut pengikut kan gitu kan, bukan agama dia kan. Kalau saya sih cenderung seperti ini sedikit masukan. Saya lebih suka dibilang pengikut Kristus daripada saya beragama Kristen. Karena saya bilang agama Kristen belum tentu selamat, Bos. Tapi pengikut Kristus pasti selamat. Makanya saya bilang tadi Bang, yang menentukan kita, ini pendapat pribadi saya ya, menentukan kita itu masuk surga atau tidak adalah perilaku dan omongan kita sesuai atau tidak, itu doang. Ya, Pendapat tapi ini ya, saya. poinnya adalah Tuhan itu untuk seluruh manusia tanpa ada membedakan kelompok. Benar. Ya, itu benar ya. Tetapi Benar. kalau dikatakan pengikut berarti kelompok. Apakah bisa dikatakan Tuhan itu adil? Berarti kan Tuhan itu bukan untuk semua kalau begitu. Bukan. Keselamatan itu buat semua. Yang dimaksudnya kelompok itu, gini loh Bang. Kan ada orang yang menolak. Berarti dia tidak mau mengikuti tidak percaya dengan apa yang Yesus ajarkan. Itu nggak masalah. Ya, gitu loh. gini konsep Tuhannya maksudnya gini loh. Kita kan harus memahami. Tuhan itu tidak pernah memandang baik, buruk, kaya, miskin, cacat, normal. Karena dia yang menciptakan. Begitu kan? Setuju ya? Nah artinya Tuhan itu untuk seluruh alam dan seluruh manusia. Nah ketika pengikut atau kelompok, berarti kan Tuhan itu hanya untuk kelompok itu aja. Tidak keseluruhnya. Bagaimana dengan yang cacat? Bagaimana dengan orang yang idiot? Yang akalnya tidak tahu, tidak mengikuti Yesus. Akhirnya karena akalnya tidak ada, akhirnya dia tidak menjadi pengikut Yesus. Itu bagaimana? Ya itu kan kemurahan Tuhan Bang. Ya artinya ada yang misalkan longor gitu kan, ada kan? Yang dia pemaman kan ada kan? Kita Yang itulah begitu tadi kan juga. ditanya sama Laisi Sirait kan, macam mana kalau misal zaman dulu nggak ada agama kan begitu kan, nggak ada Kristus, selamat apa enggak kan begitu? Ya. Ini berantemnya udahan berantemnya. Bukannya terusin. Nggak ada berantem.
Ya artinya Tuhannya Kristen berarti untuk sekelompok saja lah ya, bukan untuk keseluruhan ya, bukan untuk keseluruhan ya, tanpa memandang ya. Itu aja. Hidup itu pilihan, Bang. Ya benar. Maksudnya biar misalkan begini, ketika ada orang ateis tidak punya Tuhan, dia ingin mencari Tuhan karena ada perbandingan nih, ya kan? Biar ada perbandingan. Seandainya ada orang ateis mencari Tuhan, dia ada perbandingan karena Tuhan itu kan untuk seluruh manusia, seluruh alam tanpa ada memandang. Ketika pengikut kan begitu, hanya sekelompok. Hindu juga sekelompok, Buddha juga sekelompok. Kan gitu kan? Ya artinya yang lebih dekat dengan Yesus harus diprioritaskan. Gini, keselamatan itu tadi udah dibilang kan, itu kan pilihan masing-masing. Jadi kalau kayak tadi abang bilang kayak macam mana kalau orang yang tadi yang ateis ini dia sudah mendengar keselamatan belum tentang Kristus gitu loh. Kalau dia sudah mendengar dia menolak, ya dia akan terima apa yang dia punya putusannya gitu loh. Kayak macam gini lah, kayak Muslim lah. Kita udah didengar nih sama orang ateis mengenai keselamatan mungkin mengenai Muslim. Dia kan nanggung resiko sendiri begitu dia menolak, betul tidak? Ya paham, enggak begini. Sebenarnya begini poinnya Bang Yosua ya. Kalau di dalam Islam jelas Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Nah, apakah umat Muslim itu masuk surga itu hanya dengan amal ibadahnya saja? Tentu tidak. Karena apa? Rahmat dari Allah dengan ridho dari Allah sehingga umatnya ini bisa masuk surga, Bang. Jadi kalau Islam saja yang artinya selamat saja, agama yang sudah diridhoi oleh Allah, bagaimana mungkin yang sudah mengimani Allah ini adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul, itu kekal di neraka? Tidak mungkin, Bang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, hanya orang kafir, orang yang menyekutukan Allah saja itulah yang masuk neraka itu kekal. Kalau di Islam itu tidak dijanjikan kekal di neraka, tidak. Nah, sementara yang kita tahu, Yesus sebagai juru selamat untuk siapa? Bani Israel. Matius 15:26 loh, Bang. Kalau kita lihat ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Bani Israel. Bahkan dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hai Bani Israel. Terus dia mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Hidup yang kekal itu bahwa, bentar dulu Bang. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka. Terus kepada Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk semua alam, untuk semesta alam. Ya ayuhan nas. Gak ada dikatakan untuk Bani Arab. Itu sebenarnya begini loh Bang. Simple. Apa yang dikatakan di Al-Quran, kami mengerjakannya. Nabi Muhammad untuk semua manusia, yes. Nabi Isa untuk Bani Israel, yes. Nabi Musa untuk Bani Israel, yes. Nah, Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, kenapa nih Kristen ini ada gitu loh? Mengaku mereka menyembah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar. Jadi kakak udah mengerti Tritunggal belum? Ya memang kan Tritunggal kalau karismatik. Bukan, itu bukan cuma untuk di karismatik. Itu umum. Dengar Bang, sekarang kan Denom banyak. Buktinya aja sekarang sudah ada oneness. Dulu saya tidak paham itu ada oneness itu. Iya, itulah maksud saya. Kakak pahami dulu Tritunggal karena jawabannya di situ. Bang, Tritunggal begini Bang. Kalau ditanya sama saya, Nora siapa nama Tuhan kamu? Allah. Allah itu ada di mana? Allah itu tidak bisa kita terka, tidak bisa kita jangkau. Bagaimana urat nadi kita leher kita ini dekat, sedekat itu juga Allah itu. Kalau saya katakan Allah ada di mana-mana, berarti di WC ada juga dong. Terus Allah kamu bagaimana? Bisa dilihat nggak? Enggak. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yang bisa dilihat hanyalah makhluk. Nah, yang bisa dilihat adalah ciptaan. Sebentar. Nah, kalau ditanya Kristen, siapa Tuhan kamu? Yesus. Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Nah, ini yang dijelaskan. Yang dijelaskan ini jadi ribet. 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadi dia itu adalah pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh. Menjadi 1 hakikat. Nah, saya tanya lagi. Definisi Bang Sirait noise. Limit dulu sedikit, Bang. Nanti Abang buka silakan. Kalau ditanya, hakikat itu apa? Sebentar, Bang Kaleb. Hakikat itu apa? Intisari. Nah, hakikatnya Yesus apa? Manusia. Hakikatnya Bapa ilahi. Hakikatnya Roh ciptaan. Nah, ketika 3 ini menjadi 1, apa disebut hakikatnya? Bapa hakikatnya ilahi, Yesus hakikatnya manusia, sementara Roh hakikatnya ciptaan. Yang 3 ini kita sebut 1 hakikatnya itu apa? Nah ini ribet. Ribet Tritunggal. Itu yang saya katakan. Islam jelas. Siapa Tuhanmu? Allah.
Kelihatan tidak? Tidak. Kenapa Tuhan kau tidak bisa kelihatan? Berarti Tuhan kau tidak maha kuasa. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Simple. Kalau yang disamakan dengan makhluk, itu adalah penyembahan berhala. Dan Allah tidak menyukai ataupun melaknat orang-orang yang menyekutukannya. Makanya dijanjikan di neraka kekal. Gitu loh. Kristen Nora sedang bicara agama. yang selalu mengatakan, Nora, Tuhan nggak bisa dilogikakan. Ya betul, tidak bisa dilogikakan. Tetapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, memiliki akal, bagaimana konsep ketuhanan itu harus bisa diterima oleh akal manusia. Bu Nora sedang bicara agama. Padahal Tuhan tidak pernah mendirikan agama, Bu Nora. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Saya tanya, sekarang agama itu apa? Agama ketidakmengertian manusia tentang Tuhan. Coba tunjukkan artinya ketidakmengertian tentang Tuhan. Agama adalah persepsi manusia tentang Tuhan. Bang, pakai data bang. Kalau pakai congor aja saya juga bisa bang. Marbun, kau di-mute dulu Marbun. Itu jelas sekali. Tunjukkan, kalau menurut KBBI agama itu apa? Agama, Bu Nora, kalau kita beragama, itu adalah persepsi kita tentang Tuhan. Itu jelas Bang, sekali. tunjukkan datanya bang. Kalau agama itu seperti itu. Datanya jelas sekali. Agama itu adalah Bisa keyakinan. melihat secara umum. Kau diam dulu Marbun. Contohnya, kalau agama Islam, dia mempunyai persepsi dia harus sembahyang 5 waktu. Kristen, dia punya persepsi dia harus menghadap salib. Buddha, dia harus menghadap. Sekarang saya tanya sama abang, agama itu apa? Agama persepsi manusia tentang Tuhan. Dari situ aja lah, sudah salah. Salahnya di mana, Ibu? Sekarang begini. Kau tadi agama apa, ini apa, ini apa? Lucu. Pernyataan Tuhan ada 2, yaitu melalui ciptaan dan melalui dia datang sebagai manusia. Sekarang begini, oke. Sekarang begini bang. Apakah semua agama mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tidak. Karena dia Agama siapa? Agama apa yang mengatakan Tuhan menjadi manusia? Agama apa? Ya. Tidak, bukan agama itu yang mengatakan manusia. Sekarang oke, sekarang tunjukkan kalau Tuhannya Musa menjadi manusia. Tuhan yang Musa menjadi manusia. Ya. Itu jelas di Keluaran pada saat Musa menghadap Firaun. Ya, Keluaran berapa bang? Biar saya buka. Nah, Keluaran 6 ayat 2. Oke, Keluaran 6 ya. Hmm. Oke, kita baca ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan akan betul menyatakan diri. Mana Tuhan menjadi manusia? Dengan namaku aku belum menyatakan diri. Mana Tuhan menjadi manusia? Saya tanya kok. Ini itu loh, dengan namaku aku belum menyatakan diri. Artinya apa? Allah itu bukan nama. Saya bertanya, Tuhan menjadi manusia itu di mana? Kau bilang di Keluaran 6 nomor 2. Di mana Tuhan menjadi manusia di situ? Itu pernyataan bahwa dia belum menjadi manusia. Dengan namaku. Dengan Saya namaku bertanya, aku belum menyatakan diri. Tuhan menjadi manusia. Iya, dengan Di mana namaku aku belum datanya? menyatakan diri, Bu Nur. Di mana datanya? Nah, Kok pening-pening. Apa sih kau marah? Hatimu di hati sampai masing-masing. Allah itu bukan nama, Bu Nora. Kalau Oke, dia tunjukkan nama, kalau Allah itu bukan nama. tunjukkan sederhana aja. Ah. Kalau Ibu belum tahu nama saya, Ibu panggil saya. Tunjukkan datanya. Loh, ini kan tadi Bu Nora bilang kita harus berlogika. Loh, sekarang oke. Harus bisa ditangkap oleh Definisi logika. Tuhan itu apa? Ini logika ya, jangan bawa dulu kitab ya. Definisi Tuhan apa? Definisi Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan kok jadi raja. Oh, alah. Definisi Tuhan Mana lah ini itu, diskusi. Ibu. Tuhan itu di atas apa? segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itu definisi Tuhan. Berarti Tuhan bisa jadi Allah raja. Itu adalah gelar daripada pencipta. Jadi raja itu juga pencipta. Tidak. Ya udah, kenapa raja di atas Antara segala pencipta raja? dengan Tuhan tuh beda, Ibu. Tuhan itu Sekarang apa definisi Tuhan? Oke, sekarang gini, Bu Nora. Bu Nora kan sedang bertanya, ya. Sekarang Definisi beda Tuhan Esa itu apa? dengan Jangan kita pakai kitab dulu, pakai logika ya. Definisi Tuhan Iya, apa? Ini logika ini, Bu. Allah Ini Allah. logika. Beda Esa dengan Tunggal itu apa? Beda sama tunggal. Iya, beda Esa dengan Tunggal apa? Saya bertanya definisi Tuhan, kok belum jawab? Kok bertanya lagi? Sedang dijawab, Ibu. Ini sedang dijawab. Tuhan itu apa definisi Tuhan? Tuhan itu definisinya adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Oke, Tuhan. sekarang begini. Apakah yang bergelar raja itu berarti Tuhan?
Belum tentu. Ah, ya udah kenapa raja di atas segala Ketentuan raja? Tuhan itu ada kriterianya, Ibu. Oh, Ketentuan Tuhan itu dia harus berkuasa. Itu yang pertama. Dan dia harus dia berkuasa atau penguasa? berkuasa dan penguasa. Dan Udahlah bang, kau yang dengarkan paling- aja lah saya bang. yang Kau dengarkan paling- aja lah. Ternyata yang kau juga paling- botolnya. Ya, diam aja lah dulu daripada saya turunkan kau. Sakit kepala aku. Kalau mau menjelang subuh gak usah dulu banyak apalah. Dengarkan saya bang. Ya, Tuhan itu adalah entitas tertinggi bang. Pencipta alam semesta. Dia Tapi memiliki sifat. Kau diam dulu lah. Kalau tidak saya turunkan, saya kan sudah bilang, ya kan? Diam dulu. Ya, entitas tertinggi bang. Dia pencipta alam semesta yang memiliki sifat kemahaan, maha abadi, maha kekal, maha melihat. Nah, sifat kemahaan Tuhan ini tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Itu Siapapun definisi itu. agama, Ibu. Diam dulu Itu kau. definisi dalam agama. Oh. Yalah, kau turunlah. Saya lagi di sini tidak ingin apa ya. Jadi kalau presiden disematkan kepada manusia wajar. Dia penguasa, tetapi dia memiliki batasan. Gelar dia bisa digantikan kepada siapa? Kepada yang lain ketika dia sudah tidak ada. Apakah gelar Tuhan bisa digantikan? Tidak mungkin digantikan. Kalau dia sudah menciptakan alam semesta ini satu, ya sudah dia saja. Gak bisa kau menggantikan dengan yang lain. Tapi gelar raja, gelar presiden, wali kota, itu cocok kau berikan kepada siapa? Kepada manusia. Raja mati ada. Karena apa? Dia hanya disematkan kepada makhluk. Tuhan mati. Ini gimana otak kau? Gitu loh. Bagaimana mungkin bisa Tuhan itu mati? Bagaimana mungkin Tuhan bisa lapar? Bagaimana mungkin Tuhan bisa menangis? Tuhan ketakutan. Makanya tidak cocok gelar Tuhan diberikan kepada makhluk. Karena Tuhan memiliki sifat kemahaan. Gitu loh. Kok dari tadi katanya pakai akal definisi Tuhan aja kok nggak tahu. Gimana sih? Gimana sih? Iya, definisi Tuhan tidak tahu. Tadi udah bilang, biarkan dulu saya ngomong. Kau bantah nanti saya. Sekarang kau bantah. Apakah gelar Tuhan cocok diberikan kepada makhluk? Karena Yesus itu kan manusia. Sekarang kau bantah saya, Kaleb. Oke, saya jawab ya Bu ya. Ya. Sekarang begini. Karena definisi Tuhan itu harus manusia. Kalau Allah itu ya gelar daripada pencipta. Nah, beda Esa dengan... Gimana kalau Allah itu gelar, Bang? Ya ampun. Oke, saya jawab Bu. Kalau Allah itu nama, Ibu Nora, siapa yang kasih nama Ibu? Hei Bang, kau tunjukkan aja di mana Allah itu adalah gelar. Pakai data lah. Kau bertanya lagi sama saya. Saya bertanya. Tidak, sekarang begini. Tunjukkan data sama saya kalau Allah itu adalah gelar. Gitu Tunjukkan dong. siapa yang kasih dia nama. Dia Tunjukkan memperkenalkan siapa dirinya sendiri di dalam Toha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itulah Jangan kau bilang siapa yang kasih nama. Karena Allah itu tidak berawal. Karena kalau ada yang berawal pasti ada yang namanya akhir. Bagaimana mungkin yang tidak berawal itu kau suruh dia dikasih siapa yang kasih nama Allah? Makanya Allah tuh perkenalkan dirinya. Kenapa? Biar kita tahu makhluknya ini kita menyembah kepada siapa. Pohon pun bisa kau sembah Bang. Bisanya. Tapi apakah bisa pohon itu bisa menyelamatkan kau? Menciptakan alam semesta ini? 2, Ibu, dibaca lagi Keluaran 6 ayat 2. Aduh. Bang, Itu kuncinya Bu Nora. sekarang kau dari tadi pertanyaan saya nggak ada yang kau jawab ya. Di mana Tuhan menjadi aku jawab, manusia? Ibu. Keluaran 6 ayat 2 tidak ada saya baca di situ Tuhan menjadi manusia. Saya tanya definisi Tuhan apa? Tidak kau Definisi- jawab. Diam dulu. Terus saya tanya di mana Allah itu adalah gelar? Di mana Allah itu adalah gelar? Allah belum kasih tahu namanya siapa sehingga di dalam Keluaran. Udah, diamlah, Bang. Aku adalah aku pada saat Ini saya tunjukkan sama kau biar kau pintar sedikit lah. Saya dari tadi maunya pakai data. Kau tunjukkan kalau Allah itu gelar. Nih. Allah nggak bisa dibesarkan ini. Allah nama Tuhan Bang dalam bahasa Arab pencipta alam semesta. Ini menurut siapa? Ini menurut KBBI Bang. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kau mengatakan Allah itu adalah gelar, no, kau protes nih sama KBBI ini. Protes. Kayak begitu Bang. Itu yang namanya diskusi pakai data. Ibu, itu menurut Alkitab. Pada saat Musa bertanya, siapa engkau? Aku adalah aku. Itu jawabannya. Begini Bang. Sekarang saya tanya, landasan LAI menerjemahkan Bible itu dari mana Bang?
Ya dari para ahli lah, ahli agama. Penerjemahannya Bang, bukan tentang isinya Bang, penerjemahannya. Dari mana Bang? Dari bahasa Yunani, dari Aduh. bahasa Aram, dari bahasa Ibrani. Aduh, saya bertanya, landasan LAI menerjemahkan Bible itu dari mana Bang? Bukan dari bahasa apa, dari mana? Dari Tenor. Dari KBBI Bang. Jadi yang saya buka itu KBBI. Dalam KBBI Allah diartikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu loh dalam bahasa Arab. Bang. Dalam bahasa Indonesia apa nama Tuhan? Dalam bahasa Inggris apa nama Tuhan? God. Nah, Paret. kita tuh nggak harus Allah dalam bahasa Inggris. Kalau dia itu adalah nama Tuhan. Makanya itulah yang selalu ditentang. Kenapa ada nama Allah di dalam Bible? Sementara Bible Ibrani tidak ada kata Allah, Yunani tidak ada kata Allah. Kenapa ada kata Allah di dalam Bible? Sementara di dalam KBBI Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan Ibrani, bukan Yunani. Gitu. Kalau dia nama, siapa yang kasih nama dia, Ibu? Waduh. Loh, saya bernama Kaleb. Yang kasih nama saya itu orang tua saya. Nama kau Alias. Yang kasih nama kau orang tua kau. Karena apa? Kau diciptakan. Sementara Allah tidak diciptakan. Allah itu maha pencipta. Terus dia ciptakanlah manusia kayak kau Kaleb. Otomatis diperkenalkanlah dirinya. Nah, siapa yang menyampaikan bagaimana Allah, sifat-sifat Allah, siapa nama Tuhan kita? Itu adalah Nabi dan Rasul. Tugasnya menyampaikan itu. Paham? Artinya Allah itu lebih rendah daripada Nabi, Ibu. Aduh, mak. Kenapa? Gimana kau tuh? Punya minta ampun ya. Allah itu dikasih nama Gimana sama kau? Nabi. Berarti Allah itu dilahirkan sama Nabi. Puki mak kau bilang enak aja kau bilang alhamdulillah daripada Nabi. Pada otak kau itu. Capek aku. Nengok dia tuh. Enak aja kau bilang alhamdulillah daripada Nabi. Otak kau. Allah itu tuh kok Tuhan yang Nabi itu Allah yang menciptakan ya. Biar tahu kau. Cerita kau. Hah? Tuhan yang menciptakan. Jadi kau jangan macam-macam kau. Ini parah nih. Seringan, biar nggak tegang kali. Seringan. Pala kali. Nih, coba kau baca Kaleb. Kau baca Kaleb ya. Kau baca ya. Kau baca nih. Thank you Bang Yudi. Kau baca ini Kaleb, kau baca dulu. Nih, kalau Allah itu bukan nama ya. Nih di dalam Amos. Amos ini perjanjian lama ya. Amos 5:27. Nah, kau baca dulu ini. Baca dulu Kaleb. Amos berapa, Ibu? Amos 5:27. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya siapa? YHWH. Kau bisa baca rupanya dia. Nggak bisa baca nih. Nggak bisa baca rupanya. Nomor kali kau. Tenang. Alah. Yang kayak Coba gini lah. baca ini. Firman Tuhan. Tuhan ini gelar atau nama? Tuhan itu gelar, Ibu. Oke, terus Allah ini? Gelar juga. Nah, ini apa disebut? Namanya? Gelar. Ini parah nih. Namanya? Dia kan belum Firman kasih nama. Tuhan gelar. Terus Allah ini gelar. Terus ini apa disebut? Namanya adalah Allah apa tuh di belakang? Namanya Allah semesta alam. Nah, Allah semesta alam kan? Ya, sekarang saya tanya, Allah ini gelar apa nama? Gelar. Ini apa namanya? Namanya Allah semesta alam. Firman ini siapa? Belum, ini buta huruf. Gabung dong. Ini Tuhan ini gelar atau nama? Namanya siapa? Presiden, bukan presiden. Firman Namanya Allah semesta Tuhan alam. yang namanya Tuhan semesta alam, begitu ya? Ya, Allah semesta alam. Itu jangan diputus. Oke, Yesus nama bukan? Yesus nama. Yesus nama, siapa yang kasih nama? Gelar. Tidak dong. Yesus itu adalah, Dia kasih nama Yesus itu gelar. Yesus itu adalah nama. Oke, sekarang Tuhan yang namanya siapa nama Tuhan itu? Yesus. Nah, di dalam Amos yang ini namanya siapa? Allah semesta alam. Ya Allah ini siapa?
Allah semesta alam. Ya ini siapa? Allah itu gelar, Ibu. Jadi seperti saya bicara. Oke, sekarang Nah. Bapak gelar bukan? Bapak itu gelar. Bapak itu gelar. Kalau saya bilang Ibu Nora, ya, jangan diputus di Ibu. Namanya adalah Ibu, bukan. Namanya Oke. Ibu Nora. Oke, tunjukkan sama saya kalau Bapak, kalau Allah ini adalah gelar. Tadi udah dikatakan Ibu. Ding, Tuh, ding, barang ding, Tuhan. ding, ding, Nah, ding, itu ding, atas ding, nama ding, Tuhan. ding, ding, ding. Coba kau baca dulu. Firman Tuhan. Nah, sekarang saya tanya. Firman Tuhan. Tuhan ini namanya siapa? Dengan namaku aku belum menyatakan dirinya. Tuhan ini siapa? Yesus. Mana Tuhan ini tapi namanya kok ini? Loh, Allah semesta alam ya berarti Tuhan Yesus Izin, Kristus itu adalah biar Allah saya semesta terangkan alam. sama kamu tuh, Bu Nora. Kenapa? Karena Berarti di Yohanes itu bunyinya gini, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan gelar, dan gelar menjadi manusia, itu ya Bang? Begini, Dan firman itu adalah gelar. Kalian kalau Firman itu adalah gelar. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Gelar. firman itu adalah Gelar. gelar. saya mau tanya ini, Allah itu dalam bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Tadi kan udah saya tunjukkan KBBI. Dan nama Saya dalam bahasa baru- Arab. Bahasa Arab. Lalu kalau dalam bahasa Arab, Islam itu duluan ada di Arab atau udah ada Nasrani, Kristen? Tuhan. Sejak kapan Kristen menggunakan kata Allah? Bukan, jangan ke situ. Arab itu duluan Islam apa ada Kristen duluan? Arab sudah ada. Ya, berarti duluan Kristen di sana, sedangkan jemaat Kristen di sana menyebutkan nama Tuhan juga adalah Allah. Tunjukkan sama saya dalam kitab Al-Muqaddas. Kok tunjukkan dalam kitab? Jadi itu kan sudah ada di Google di sana. Kitabnya Kristen Arab itu Al-Muqaddas salah satunya. Tunjukkan kalau mereka menggunakan kata Allah. Gitu dong Ilah, diskusi. Ada tulisan Ilah, Allah. ilah, bukan Allah, ilah, ilah. Mana? Ya tunjukkan, biarin aja dia tunjukkan. Saya besarkan kamu ya. Enggak, saya enggak ada bicara, saya enggak ada kata, saya hanya Dang, ding, berkata. dang, ding, dang, dang, ding, dang. Saya pikir kau pintar. Begini loh. Nanti lu teriak. Begini ya. Dengarkan dulu Riswanto. Islam, duluan Islam atau Kristen? Kristen. Nah, Kristen Ortodok, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Nah, sekarang tunjukkan mana menggunakan kata Allah. Buka mute-nya. Sama mulutnya sekalian. Buka mute-nya. Saya pikir pintar ya, ternyatanya. Buka mute-nya. Tuhan. Belum cebok. Kamu Ini parah nih. Kian yang matikan, baru kamu bully. Kalau jadi host, benar. Begini ya Bang ya. Loh, kok nyalahin gua? Bukan gua yang nge-mute. Lah kamu yang bilang matikan, siapa yang bilang mute? Saya yang mute. Gimana sih lu? Enggak, kalau ngomong itu kita santai, sopan. Enggak usah bilang sekalian mulutnya. Buka sekalian sama mulutnya lu ngomong. Bahasa itu. Makanya kita itu kalau berkomunikasi. Udah, enggak usah baper. Nggak usah. Pak, tunjukkan aja, Pak, tunjukkan. Ayo silakan Bukan tunjukkan. masalah, saya enggak akan nunjuk. Udah tunjukkan aja, tunjukkan datanya. Saya enggak ada tunjukkan. datanya. Saya enggak Ya punya udah, data. kenapa ngomong kalau nggak ada data? Ya, saya hanya mau menjelaskan bahwa setahu kita ya, bahasa yang dibuat di dalam Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Sekarang begini, yang tadi kau Enggak, tunggu dulu, apakan bahasa kata Allah. Arab. Kata Allah Sebutan. tadi, kuturunkan kau. Banyakkan cinta kau. Bukan. Tadi kita ini biar searah. Sebutan Allah dalam bahasa Arab itu apa? Apa? Sebutan Tuhan dalam bahasa Arab itu apa? Ilah. Ilah. Iya, ilah. Tulisannya Allah dalam bahasa Arab. Apa lah ini? Kok apa ini? Kau tunjukkan lah. Coba tunjukkan. Saya nggak bisa tunjukkan karena saya nggak bisa buka-buka Google. Jadi kau di sini pakai apa kau? Congor. Loh kok Iya, pakai apa yang Pakai saya tahu? congor. Iya. Sejak kapan kata Allah itu jadi ilah? Makanya saya tanya sama kamu itu, dalam bahasa Arab Tuhan itu apa? Ilah. Ilahi. Ilah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke, tiada Tuhan selain Allah. Terus yang kalian bahas masalah karena Indonesia memakai Allah itu komplain.
Iya, komplain. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sejak kapan bahasa Ibrani dengan Yunani? Apakah kami bacanya Allah? Sekarang saya tanya, One, kamu baca apa? One, Bahasa Inggrisnya. One. Kenapa kau baca One? Kenapa nggak One? Kan itu bahasa Inggris. Allah, alif lam lam ha, itu kan bahasa Arab. Huruf hijaiyahnya alif, la, lam, ha. Nah, tunjukkan bahasa Ibrani dengan Yunani, alif lam lam ha. Loh, enggak, saya kembali lagi. Tadi kata bahasa Udahlah, kau itu aja lah kau. Cebok dulu ya. Bu Nora. Anugerah itu nama bukan? Anugerah lagi kau tuh. Mega itu nama bukan? Sekarang begini bang, kau bantah dulu KBBI bahwa Allah itu bukan nama. Nah ini lagi dijawab Ibu. Kau bantahlah KBBI pakai data bang. Kalau kayak begitu, nama saya pun juga Noranya bang. Siapa yang kasih saya nama saya Nora? Adalah ibu saya dengan bapak saya. Kenapa dikasih nama Nora? Karena apa? Bapak dan ibu saya adalah ciptaan. Terus Allah itu adalah nama Nora. Ya nama. Kenapa dia bisa? Siapa yang kasih nama? Tidak ada yang kasih nama. Karena Allah itu tidak berawal. Tuhan itu tidak berawal bang. Sejak kapan ada Tuhan yang berawal? Artinya apa Ibu? Artinya dia itu bukan ada sebelum ada kata ada sebelum ada kata ada itu dia sudah ada bang. Paham ya? Artinya kan gelar kan? Allah itu kan gelar. Terus Tuhan itu gelar tidak? gelar. Dewa gelar. Gelar. Nah sekarang saya bertanya, Tuhannya Musa namanya? Aku adalah aku. Oh berarti Tuhan aku ya? Oke. Loh, Udah selesai. Keluaran 6 ayat 2 itu sudah jelas Ibu. Kaleb, turun kau. Oh iya benar-benar setuju, saya setuju. Aku adalah aku yang diciptakan, yang dilahirkan oleh ibu aku. Keluaran 6 ayat 2 itu. Nah, bedanya Esa dengan tunggal itu harus dipahami. Air itu Esa atau tunggal Ibu? Udara itu Esa atau tunggal? Kenapa jadi lari ke ciptaan, Pak? Kita harus memahami itu dulu. Kita mau ngebahas ciptaan apa pencipta? Itu masalah tritunggal itu bukan tritunggal sebenarnya. Itu Assalamualaikum, bos. Assalamualaikum. Aduh ini noise banget, Bang. kita harus pahami antara Esa dengan tunggal. Pada saat kita memahami Esa, baru kita mengerti akan Tri Esa. Tunggal itu apa, Pak? Kau dari tadi kau sama aku Kaleb ya. Aku dari tadi kau ya. Kaleb, kemana kau lari kau? Kaleb, tunggal itu apa? Biasa akan emosi Belanda. Satu-satunya di dunia. Bukan nih. Kalau Esa, Kan otakmu yang benar lah. Esa itu adalah tunggal jamak. kalau Tri, Gitu lah. Itu tiga. Tri tunggal itu satu dalam tiga katanya, guys. Potongan otak itu Belanda. Apalah orang kayak gini loh ngomong diskusi. Tenang. Cuman pula nggak nyambung diskusi. Kan banyak nonton gini capek kita menghadapi orang kayak gini. Ya, makin bodoh kalau di tengah orang tuh Belanda. Bukan makin bodoh dia longor. Berteman berbicara dengan orang bodoh kita jadi bodoh. Jadi orang pintar jadi pintar. Ini ke bapak-bapak. Kalau Allah itu maha bisa. Misalnya Sekarang begini ya. Kalian tunjukkan seluruh Indonesia ini, baik itu pastor, baik itu pendeta, siapapun itu, buktikan kepada kami dari mana datangnya nama Allah itu di Bible kalian. Atau tunjukkan dari teks original Yunani apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Siapa yang bisa membuktikan akan diberikan uang 1.200.000.000. Oke, saya mirroring ya. Ya, Kok mirroring? Bukannya di Tunggu, mirroring. Ini sayembara buat kalian seluruh Kristen. Baik itu dia mau KPK sebentar. Ya. KPK sebentar dulu. Ini biar orang dengar. KPK sebentar dulu. Udah. Kalian diberikan kesempatan seluruh Kristen di Indonesia, baik itu pendeta, pastor, ya. Siapa yang bisa membuktikan di teks original Bible kalian itu ada nama Allah atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Allah akan diberikan uang 1 M 2 juta. Benar gini. Allah itu gelar, Pak. Allah itu bukan nama. Kau diam dulu, Kaleb. Kau baca dulu nih. Esa dalam bahasa Indonesia berarti satu atau tunggal, menunjukkan suatu keadaan yang tidak terbagi atau tidak ada sekutu. Dalam konteks agama, Allah Maha Esa berarti Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Bukan berarti Tuhan adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang menyamai atau menyerupainya. Jadi kalau kau katakan apa perbedaan Esa dengan tunggal, hanya dodolmu aja yang membedakan. Ini yang namanya pakai data. Sekarang kau tunjukkan data. Kalau kata Esa dengan tunggal itu berbeda. Pakai data. Tunjukkan. Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Tunggal. Pancasila.
Pancasila itu ketuhanan yang maha esa. Longor-longor kali. Ya kita harus pahami bahasa kita itu. Kita harus pahami itu. Kaleb, kau punya kenalan pendeta, pastor? Punya? Atau dosen sekolah STT? Punya? Banyak? Udah, kau dapat uang 300 juta. Oke? 300 juta emang nih. Ya? Apabila bisa kau tunjukkan di mana ada di Bible original pun ada Yunani itu ada nama Allah atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Udah itu aja. Siapa bisa menunjukkan akan diberikan uang 1 miliar 300 juta. Di bawah kita menyambung lagi, mau nambah. Mungkin di bawah netizen ada yang mau nambah lagi 1,3 M. Bonus 3 juta, dogi. Catat nih, simpel, direkam. Siapa lagi mau di bawah? Ayo silakan, kita kasih undian ini, biar jelas. Ini mau cari duit kita. Kita mau cari duit sini kan? Oke? Aku 2 juta, tambah 200, coba di bawah lagi. 5 M jangan kebanyakan. Untuk ini komisi aja 100 juta. 1,5 udah. 500 juta untuk aku Kaleb. Duit ini bos. Tapi nanti kau bagi aku ya. Tunjukkan ya di teks original itu ada nama Allah atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Siapa bisa membuktikan akan diberikan uang 1 miliar 500 juta. Terserah kau yang bagi. Ayo, kami tantang semua. Yang tadi tantang. Keluaran 6 ayat 2 itu. Gak usah kami tantang nama Allah ini. Sekarang kita bahas nama Allah. Kaleb, yang kita bahas nama Allah. Kenapa ada di terjemahan Bible kalian ada nama Allah? Sedangkan di teks original tidak ada nama Allah. Silahkan. Siapa yang bisa membuktikan, maka akan diberikan uang 1 miliar 500 juta. Catat tuh. Ini duit bos. Kita cari duit bos. Bukan cari kaleng-kaleng kan. Kita cari duit. Kau perlu duit kan? Perlu duit Allah kan? itu bahasa Indonesia, Pak. Aduh, kau paham gak? Allah itu bahasa Indonesia. Paham gak kau? Cuman itu saja dibutuhkan. Kau duit gak usah. Gak usah Kaleb. Gini loh Kaleb. Gini loh. Aku berharap kau cari ahli teologi, ahli kitab. Jangan kau gak ahli. Cari ahli kitab di kekristenan yang paling jago, yang handal. Tunjukkan kemari. Gitu, jangan kau. Kau cuma makan saja. Kau gak ada apa-apanya. Cari yang ahli teologi yang paling ganas. Rekam ini. Rekam kalian. 1 miliar 500 juta. Yuk, silakan. Buktikan kepada kami. Ini parah. Buktikan saja, Kaleb. Kau mau duit gak, Kaleb? Kau mau duit gak, Kaleb? Tenang. Kamu mau duit gak, Kaleb? Kamu duit kan? Kalau kau mau duit, ini rezeki nomplok. Kau carikan saja. Udah, tugas kau carikan. Jangan kau yang jawab. Berdasarkan data ya. Enggak itu, Pak. Aduh, bener kali kau dibilang kau ini kok. Apanya kau ini? Kau bisa carinya, Kaleb? Gak usah kau. Sekarang gini aja. Atau kau bisa buktikan. Atau kau buktikan sekarang sini. Kau buktikan. Biar kau yang sama duitnya sama kau. Coba. Udah kau buktikan. Buktikan ya sekarang. Buktinya Allah itu adalah bahasa Indonesia. Buktikan pakai data lah, Kaleb. Bukan pakai congor. Bahasa Cina adalah Tia. Pakai data. Bahasa Bukan Hindu pakai congor. Kau nih longor kali. Data Pak, mana data kau? Sekali lagi. Tolong buktikan di teks original Bibelmu yang bahasa Yunani ada kata atau nama Allah. Atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Nah itu aja. Tunjukkan. Ayo coba data. Bang Kaleb. Di Indonesia kan Allah itu gelar ya, Bang Kaleb ya? Iya, gelar. Ya. Kalau di Itali, di Amerika, di Inggris, di Perancis, di Rusia dan sebagainya, gelarnya apa? God. Kenapa beda? Nah, sekarang gini. Kalau di Vietnam, di Thailand itu apa? Kalau di Vietnam, di Thailand, di Cina, gelarnya apa? Sesuai dengan bahasa gelar di sana. Iya, apa namanya? Kalau di Vietnam saya nggak tahu. Kenapa nggak Allah sekalian di sana? Ya, kenapa beda? Karena kan beda-beda panggilannya, Pak. Sekarang begini loh. Gad itu apa? Saya belum tahu nih nama Bapak siapa nih. Nggak usah tahu. Saya juga nggak mau tahu. Gad itu apa? Harus panggil Bapak kan? Iya, Gad itu apa? Bapak kan? Itu nama panggilan. Kenapa cuma di Indonesia yang ada Allah? Kenapa cuma di Indonesia? Ya kan bahasa Indonesianya pencipta adalah Allah. Bahasa Indonesianya pencipta adalah Allah. Oh, jadi yang menciptakan alam semesta ini gelar? Kan kita belum tahu namanya, Pak. Siapa yang berhak memberi dia nama? Pada saat Alkitab menerjemahkan YHWH itu aja aku adalah aku. Artinya apa? Ya tidak bernama. Kalau aku adalah jadi yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya gelar. Aku adalah aku yang menciptakan. Gelar, yang menciptakan alam semesta ini gelar, Pak. Sekarang begini. Enggak, jawab dulu. Gelar bukan yang menciptakan alam semesta ini. Saya nggak tahu nama Bapak siapa. Sehingga saya kan memberi longor. Memberi gelar pada sampean adalah Bapak. Longor kali kau, longor, Pak. Bapak itu harus sekolah lagi, Pak. Itu Bapak kurang sekolahnya kurang pas, Pak. Jadi baru nyampe pagar, beli gorengan, beli bakwan, balik lagi, nggak nyampe kelas, Pak. Nangis dulu, Pak, sana, Pak.
Esa Jamak tuh bahasa Arabnya apa Pak? Esa Jamak Pak? Oh, so gini ya, ini dibaca nih. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Sama nggak? A L L H A. Sama ya? A L L A H sama ya? Allah. Oke, sekarang kita tengok. Kejadian Yohanes 1:1. Pada mulanya sama nggak? A L L A H sama nggak? Apa masalahmu di situ Brenda? Sama nggak namanya nih? Sama kan? Bukan masalahmu apa ya? Keresahanmu apa? Tunggu KPK tunggu, gua belum beres sama si Kaleb belum beres. Itu dapat nama Allah itu dari mana Pak? Dari mana? Bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia. Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia. Tidak. Dia cara Diterjemahkan kan? menerjemahkannya pada saat itu apa? Ulah diam dulu, Aku paham historis ini. Diterjemahkan dari mana? Diterjemahkan dari bahasa Ibrani, diterjemahkan Mana? dari bahasa Yunani. Tunjukkan di bahasa Ibrani ada kata Allah, tunjukkan di mana? Ya, nggak Di ada. mana? Nggak ada karena Kenapa nggak? Kalau nggak ada, kenapa di Indonesia ada Longor? Bang, halo. masalahnya di mana Pak? Bentar. Kalau di Ibrani di original text-nya nggak ada, kenapa datang ke Indonesia jadi ada? Ya karena bahasa. Loh, Karena bahasa. Sekarang begini, saya sama sekali belum tahu siapa ini yang bicara dengan saya. Makanya saya bicarakan bapak. Itu kan di original text-nya nggak ada, kenapa di Indonesia nggak ada? Dan cuma ada di Indonesia. ya benar dong berarti. Kalau kan Islam bahasa kata Indonesia Allah, kan itu kan. dengerin Itu Pak, hanya kalau bahasa Islam Indonesia. kata Allah di seluruh dunia Pak, nggak mengikuti bahasa di seluruh dunia. Di seluruh dunia, di Inggris, di Amerika, di manapun juga itu menyebut namanya Allah. Nah, Alkitab juga kenapa cuma di Indonesia namanya Alkitab? Kenapa di luar negeri nggak ada nama Alkitab? Dan mereka nggak kenal nama Alkitab. Malah Bahasa kata Indonesia, Christian Chris, Pak. Kristen Indonesia itu botol semuanya. Kok berani-beraninya memakai istilah-istilah Arab di dalam kitabnya? Itu kata Christian Prince loh. Coba Ya. bayangin, kalau mayoritas di Indonesia menyebut nama Tuhannya Jajang, kalian pasti ikut-ikutan Jajang. Pada mulanya Jajang bersama-sama dengan Cilok dan Jajang menjadi Cilok. Pasti gitu Pak. Pasti akan ikut-ikutan kalian. Pertanyaannya begini Pak. Mega itu nama bukan Pak? Mega itu cewek. Mega pula. Mega itu bukan nama. Aduh, Mega itu Mega. kalian itu pasti akan ikut-ikutan dimanapun juga. Kalian nempel di negara manapun, kalian akan nempel ke agama itu. Saya jamin 1000%. Bapak, sekarang gini. Misalkan mayoritas di Indonesia menyebut nama Tuhannya itu Jajang. Kristen datang ke Indonesia di bawah Belanda. Pasti ikut-ikutan. Pada mulanya adalah Jajang. Jajang bersama-sama dengan Cilok dan Jajang menjadi Cilok. Nah, Setia itu nama. Padahal bukan. Setia itu adalah sifat. Bang Blender kena itu di YouTube. Anugerah itu. Kalau itu kena di YouTube. Anugerah itu bisa menjadi nama seseorang. Udah suka-suka kau Pak lah, pengen apa aja Pak. Udah kalau maling ya maling Pak, nggak bisa Pak. Pakailah istilah-istilah yang ada di original tag kalian Pak. Kenapa kalian nggak pede dengan original tag kalian Pak? Kenapa Pak? Alasannya apa Pak? Nikmat, cinta ke Islam. Saking cintanya sampai istilah-istilah Rasul, Nabi, kafir, Alkitab, Allah, semuanya diambil dari Islam. Cinta ya sama Islam, tapi benci. Nah, ini di sini Pak, misi kalian ini kita udah tahu semua. Gerak-gerik kalian, misi kalian kita udah tahu. Misionaris. Itu Pak. Misi Pak, udah itu misionaris Pak. Ah, gimana sih Pak? Sekarang begini, Misionaris. untuk berbicara kepada seseorang, kita kan harus memakai bahasanya. Kalau Coba kita nggak pede dengan original tag Bible kalian Pak? Nggak pede? maksudnya gimana ya? Nggak ngerti Pak. Kan Coba Al-Quran Pak. Al-Quran pasti original tagnya dulu yang didahulukan Pak kalau Al-Quran. Dimanapun juga di seluruh dunia original tagnya Pak. Karena apa? Itu ayat suci yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Pak. Coba saya pengen tahu original tag Yesus yang disampaikan kepada Paulus apa Pak? Mana tunjukkan? itu kan dalam bahasa Bahasa. Aduh. Apa ya? Apa namanya? kita berbicara kan harus sesuai dengan bahasa masing-masing Pak. Aduh. Kaleb, halo. gini Kaleb, dengar kalau Anda tidak tahu Kaleb ya. Kenapa sejarahnya nama Allah ataupun Allah itu ada di Bible kalian? Oke, pertama, ya. Saat itu Kristen masuk dibawa oleh Portugis, masuk Indonesia. Portugis, oke? Dengan ingin mencari rempah-rempah, dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Ternyata bukan mencari rempah tetapi memisionaris. Pertama kali Portugis di situ membangun namanya igereja. Igereja namanya, bukan gereja.
Nah, saat itu ya di gereja, dan dulu di kalender itu namanya Ahad kalau hari Minggu. Ahad ya, bukan Minggu. Masuk Portugis, disitulah pejuang-pejuang Indonesia bertanya, ini apa ini? Kok bangun gedung gereja? Udah di Demon, karena misionaris Cempaka lagi. Akhirnya apa? Melalui penjajah Belanda. Nah, masuk ke Indonesia juga tidak diterima karena ajaran bukan dari ajaran Yesus. Kemudian disitulah bekerja sama dengan penerjemah Abdullah Munsi dari Malaysia. Ya, Abdullah Munsi dari Malaysia menggunakan istilah-istilah Islam agar diterima di Indonesia dengan catatan dikembalikan. Makanya yang ada nama Allah itu hanya Malaysia dan Indonesia. Hanya Malaysia dan Indonesia yang menggunakan nama Allah. Yang itu, selain yang ada. Dan kemudian, ya, ini salah satunya. Gereja Isa Al-Masih ada. Misionaris nih Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Ada. Menggunakan apa? Islam. Menggunakan istilah-istilah Islam agar bisa diterima di Indonesia, bos. Paham gak? Betul, setuju saya. Itu ini Bang Glenn, misalkan di Cianjur mayoritas agamanya menyebut nama Tuhannya itu Somad. Datanglah Kristen, kutuk, pasti akan dirubah tuh. Pada mulanya adalah Somad bersama-sama dengan Jajang, dan Somad menjadi Jajang. Pasti itu, saya jamin itu. Saya jamin itu. Udah jelas ya. Jadi kalian biar jelas kenapa kami juga ada di sini untuk membahas Kristen. Jelas ya. Jadi kalian jangan marah. Selama kalian tidak bisa membuktikan Allah itu nama Tuhan kalian dalam data, jangan pernah kalian komplain dengan kami. Ya, kalau memang kalian bisa kalian buktikan 1,5 M, kasih sama kalian. Berhenti kami. Bahas kalian, berhenti. Nah, itu aja, simpel itu kok. Kalau saya ke Jawa kan harus bisa. Sesimpel itu, Kaleb. Buktikan aja, Kaleb. Gak usah banyak congor, buktikan aja. Kalau dibilang kesempatan gitu, banyaknya pastor-pastor teologi semua, ahli-ahli kitab. Buktikan aja. Bawa kemari dapat uang 1,5 M. Berhenti kami. Bahas kalian, agama kalian. Udah selesai. Udah, simpel itu kok. Sesimpel itu Kaleb, sesimpel itu kau bawakan kemari, kau datangkan kemari, kau tunjukkan sebagai data, bukan congor. Udah, siapa yang bisa menunjukkan, dapat kau 1,5 M, terserah kau mau kasih sama siapa itu, mau kasih sama yang menunjukkan itu terserah kau. Berhenti kami bahas kalian, berhenti, selesai. Udah, tapi kalau nggak bisa kalian tunjukkan, sadar diri kalian Kristen, sadar diri. Jangan kalian mengamuk kalau membahas agama kalian, karena Tuhan kami kalian pakai, kan kalian. Di sini pun kami meluruskan sama kalian agar kalian menuhankan Tuhan yang benar. Itu loh. Agar kami di sini meluruskan agar kalian menuhankan Tuhan yang benar. Ya, biar kalian tahu siapa Tuhan kalian sebenarnya. Terserah kalian, kalau kalian Tuhan, kalian hantu, apa sendal gak urus kami. Tapi kami bahas lagi. Yang benar itu Yesus Kristus, Pak Blender. Ya, Allah itu siapa di Bibelmu? Itu yang dibahas. Allah itu pencipta. Itulah kurang ajar kau. Apa nanti Allah kalian jadikan gelar dalam kita. Allah itu pencipta. Untuk kita memanggilnya Bapa. Allah itu nama apa gelar? Allah itu gelar tertinggi. Nah, berarti di Kristen alam semesta ini diciptakan oleh gelar. Iya. Kau rendahkan pula lagi kami jadi gila ini, benar-benar gila ini. Ngor otaknya nih. Masa alam semesta diciptakan oleh gelar? Oleh pencipta. Ini semua Kristen ini. Makanya Yesus mengajarkan untuk kita memanggil gelar bisa menciptakan alam semesta. Parah emang. Allah. Udah sengklek ini otaknya nih. Isi otaknya ini udah, aduh benar-benar Pak. Pencipta kita itu Bapa. Apa lagi kau apa aja punya kau dah ngomong kali kan. Dan gitulah, kalau nggak bisa buktikan udah clear ya. Jangan pengen marah-marah ya. Ini lagi saking pengen mempertahankan kebohongan sampai gelar bisa menciptakan alam semesta, gila nggak tuh? Gila ini bener-bener. Memang bener. Jajang mau profesor, mau dokter Andas, mau apapun juga ding der dang 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 ding der. Mendingan punya kalian ya. Nggak ada lah pinternya udah lah. Kami bodoh karena Kristus. Kalian paham? Oke? Bagus sama anak Medan aja diskusi. Tunggu kalian. Anak Medan ini. Kaleb ya. Ini Kaleb belajar dulu ya. Belajar. Aduh, ini mempermalukan Kristen guys. Mempermalukan Kristen. Kenapa mempermalukan Kristen? Mana ada alam semesta diciptakan oleh gelar? Gila ini, udah gila ini orang. Bener-bener gila ini orang. Mendekat kau yang ciluhan sewaduh. Lon, sebrokok. Udah lon. Aduh. Anak Medan, lu percaya nggak alam semesta diciptakan oleh gelar? Begini, kan Allah itu kan sebenarnya kan hanya tulisan. Kalau di enggak Allah itu apa? Gelar apa nama? Bukan masalah tulisan. Ya, masa alam semesta diciptakan sama tulisan? Ini gila lagi. Aduh, benar-benar parah ini. Yang tadi alam semesta gelar, yang sekarang tulisan. Salah. Itu Allah itu bang, ya. Allah ini kalau bagi kami tulisan.
itu tulisan di Alkitab. Tulisan. Masa alam semesta diciptakan sama tulisan? Otaknya di mana sih kalian ini? Bener-bener parah kalian ini. Yang satu gelar, yang satu tulisan. Presiden itu gelar, nggak mungkin gelar telah datang. Kan gelar presiden itu gelar, nggak bisa dipakai gelar telah datang. Bukan begitu pemahamannya, bosku. Apalah dari mana lah kau data kau menyatakan Allah itu gelar? Dari mana coba? Aku minta sama kalian. Tunjukkan Kalau data. bahasa Inggris, bahasa Prancisnya Allah apa? Ini kan Allah keseluruhan Udin, ya. dunia ini karena kita pakai bahasa Arab. Nama, ingat, yang namanya nama apabila pindah kemanapun tetap akan nama, tidak akan pernah berubah. Iya, tuh. Ya, paham ya? Ya, Ya udah, paham ya sampai situ ya? ya. Yang